Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya, program studi biologi. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, saya melaksanakan PPL siklus 2 di unit kerja saya UPT SMK Negeri 8 Bulukumba di kelas 10 pada materi perubahan lingkungan dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan Nak pimpin doa. Selesai. Jadi apapun yang harus kita lakukan atau yang mau kita lakukan itu harus diawali dengan berdoa supaya kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, terutama kepada anak-anakku. Jadi diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajarnya, ya. Baik, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya, dan tidak hadir. Abdal, Ibu. Agil, Ibu. Andika, Ibu. Andini, Ibu, Akila, hadir semua nak ya? Ibu, alhamdulillah. Baik, kita akan masuk ke materi. Tapi sebelumnya itu Ibu mau bertanya dulu. Masih ada yang mengingat materi sebelumnya? Masih, Bu. Masih. Iya, silakan Nak. Masih ingat? Masih, Bu. Nah. Siapa lagi yang mengingat? Masih? Oke, jadi ada orang ya. Materi apa itu? Ekosistem. Ekosistem. Ada yang bisa menjelaskan apa itu ekosistem? Saya, Bu. Oke, Sadia, silakan. Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan tiga-kali antara manusia dengan lingkungannya. Betul sekali. Jadi ekosistem adalah satu hubungan manusia yang terjadi antara lingkungan dan hidup dengan lingkungannya. Ya. Berikan dulu tas. Luar biasa. Anak-anakku masih mengingat pembelajaran sebelumnya ya mengenai ekosistem. Nah, sekarang untuk pertemuan kita pada pagi hari ini itu kita masuk kepada perubahan lingkungan, ya. Jadi kita masuk kepada perubahan lingkungan. Kita tahu bahwa perubahan lingkungan itu adalah perubahan yang terjadi di lingkungan kita yang menyebabkan tidak keseimbangan ya. Misalnya salah satunya apa? Adalah pencemaran lingkungan, ya. Lingkungan. Kemudian di sini Ibu akan memberikan gambar ya, atau menampilkan gambar itu silakan mengamati gambar kejadian sekitar sekolah. Nah, salah satu perubahan lingkungan yang biasa terjadi di sekolah adalah disebabkan oleh misalnya pencemaran lingkungan, yaitu salah satunya adalah limbah ya. Nah, biasanya di lingkungan sekolah yang biasa ditemui adalah limbah apa? Plastik. Limbah plastik. Terus ya, kemudian daun-daun kering. Ya, betul sekali. Ada daun-daun kering ya. Nah, itu ada yang mau dipertanyakan Nak mengenai gambar ini? Ibu. Ya. Dan Apa dampak dari pembakaran sampah? iya, betul sekali. Apa dampak dari pembakaran sampah? Jadi yang terlihat di atas itu adalah salah satunya adalah pembakaran sampah. Pertanyaannya adalah apa dampak dari pembakaran sampah, yaitu bisa menimbulkan gangguan pernapasan ya yang disebabkan oleh asap dari pembakaran tersebut. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Nah, pada pertemuan ini. Nah, silakan perhatikan. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yang harus dicapai pada pertemuan ini yaitu melalui kegiatan mengkaji bahan ajar dan menyimak video, peserta didik mampu menganalisis kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem dengan cermat. Nah, berarti kita harus berarti ekosistem dengan cermat, ya. Nah, kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengkaji bahan ajar, menyimak video dan diskusi, peserta didik dapat merancang proyek ya sebagai salah satu solusi permasalahan akibat kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem yang dengan teliti. Nah, untuk kita supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran ini, Ibu akan tampilkan video ya. Nah, silahkan diamati baik-baik.
Jadi silakan melalui kegiatan masyarakat di mana melihat video. Kira-kira sebentar bisa melihat kegiatan manusia seperti apa ya? Siapa yang sering membakar sampah daun yang berguguran? Halaman rumah kita memang sering kali dipenuhi dengan sampah daun yang berguguran, terutama kalau ada banyak pohon di lingkungan rumah. Nah, sampah-sampah tersebut jarang dibakar setelah dikumpulkan. Membakar sampah daun masih dijadikan solusi oleh banyak orang untuk membersihkan sampah. Namun, sampai di sini dulu ya videonya. Ya. Baik, jadi itulah tadi ya video mengenai pembakaran daun kering. Kita akan menyusun jadwalnya, mulai dari perencanaannya, kemudian langkah kerja ya dalam proyek pembakaran pupuk kompos. Namun sebelum itu silahkan anak-anakku bergabung ke kelompoknya yang sudah dibentuk sebelumnya ya. Jadi ibu persilakan untuk bergabung ke kelompoknya. Sudah bergabung semua ke kelompoknya? Sudah. Ya. Jadi tadi kan kita sudah sepakat ya bahwa kita akan membuat proyek pembuatan pupuk kompos. Namun karena ini adalah pertemuan pertama kita, yang kita buat pertama dulu adalah perencanaan pembuatan pupuk kompos. Namun sebelum itu di sini ibu akan memperlihatkan atau menjelaskan sedikit mengenai pemanfaatan pupuk kompos ya. Nah, di sini pada pemanfaatan pupuk kompos dapat dibagi ke dalam 3 kategori ya. Jadi ibu sedikit jelaskan mengenai ini supaya sebentar anak-anakku ada pandangannya. Yang pertama adalah pemanfaatan pupuk kompos untuk masyarakat ya. Dapat dilakukan dengan cara membagikannya secara gratis atau dengan harga murah kepada masyarakatnya. Kemudian beberapa pandangan mengenai proyek yang akan kita buat ke depannya ya. Nah, ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini adalah ada langkah kerja yang harus anak-anakku perhatikan dulu ya sebelum menyelesaikan perencanaannya. Jadi pada LKPD itu silakan dibaca dulu petunjuk pengisian LKPD-nya ya. Nah, ada di mana? Sudah lihat semua? Sudah ketemu sudah? Nah, kalau begitu anak-anakku kan tadi sudah mau membuat perencanaan ya. Nah, yang pertama adalah menentukan dulu desain proyeknya seperti apa, alat dan bahannya apa, kemudian menentukan jadwalnya. Di sini kalian mau bentuk ke dalam apa? Dalam PowerPoint. Iya, jadi mau dibentuk ke dalam PowerPoint. Untuk presentasinya berarti menggunakan aplikasi apa? Betul sekali. Jadi silakan anak-anakku mendesain sebaik mungkin ya, mulai dari alat dan bahan yang mau digunakan, kemudian jadwalnya ya. Oke. Silakan. Jadi yang paling terpenting itu adalah didiskusikan sesama dengan kelompoknya tentang apa yang akan kita rencanakan ya. Yang paling penting. Terlebih dahulu ya. Ya, terlebih dahulu. Ya, bisa diisi dulu di situ, kemudian sebentar tinggal dibuat desainnya. Terus ya, akan diskusikan. Nah, pokoknya pertama adalah daun kering ya. Saya juga pakai dua pas ya. Untuk campuran M4-nya. Nah, sekarang sebentar ini anak-anakku membuat alat dan bahannya. Tugas selanjutnya adalah jadwalnya ya. Di sini ada penyusunan jadwal nak ya. Oh iya, jadi mulai dari direncanakannya itu produk atau proyek sampai dengan hasil ya. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang dilanjutkan nak. Ya, sekali. Kelompok 3. Ya, sepertinya baru sementara mendiskusikan ya. Ya. Alat dan bahan juga yang mau digunakan. Oke. Oke, silakan didiskusikan dengan temannya seperti apa. Oke.
Berarti mulai dari pertama dulu mendesainnya, ya membuat peta konsep, kemudian menentukan alat dan bahannya. Setelah itu jadwalnya. Ini dibikin atau dibuat semua di Canva, Nak, ya? Iya. Supaya jelas ya. Ya, silakan dilanjutkan, Nak. Oke. Oke, ini juga sudah mulai. Oke, luar biasa ya. Oh, ini sedang menyusun langkah. Sudah selesai semua? Selesai. Oke, baik. Jadi sudah dilakukan diskusi bersama dengan teman kelompoknya mengenai perencanaan pembuatan pupuk kompos, serta sudah menentukan jadwal ya pelaksanaannya nanti untuk praktek pembuatan pupuk kompos. Sekarang anak-anakku itu tinggal mempresentasikan mulai dari perencanaan desain proyeknya seperti apa, kemudian jadwalnya, alat dan bahan yang digunakan ya, yang diselesaikan tadi. Oke. Ini ya kelompok 1 sudah dikirim, ya. Ya, jadi kalau begitu kita persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan ya hasil perencanaannya mengenai pembuatan proyek pupuk kompos. Kepada kelompok 1 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perencanaan proyek pembuatan pupuk kompos yang materinya akan dibawakan oleh Bu Sakina. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada pemateri. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan perencanaan proyek pembuatan pupuk kompos disusun oleh kelompok 2. Lanjut. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama Putri Sakina, Ulfa Al-Fadilah, Muhammad Rizwan, Sakia Afdal, dan Ajul. Lanjut. Nah, berikut bagian konsep. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada penyiapan alat dan bahan, terus yang ketiga ada penyusunan jadwal, langkah kerja, dan yang terakhir adalah hasil. Lanjut. Nah, latar belakang. Daun kering adalah daun yang sudah lama gugur atau sudah lama jatuh dari pohon sehingga daunnya menjadi kering, dan salah satu produksi sampah organik yang cukup banyak terdapat di daerah tropis seperti halnya Indonesia. Daun kering memiliki manfaat sebagai dasar pembuatan pupuk kompos. Selain itu, daun kering bisa dijadikan bahan untuk pembuatan karya seni seperti kolase. Lanjut. Nah, di sini ada alat dan bahan. Alat hand sprayer dan bahan daun kering EM4, gula pasir, air bersih, terpal, karung, sendok kayu. Lanjut. Nah, langkah-langkah. Tahap pertama, hamburkan daun kering yang sudah dikumpulkan ke dalam terpal secara melebar. Tahap kedua, campurkan larutan M4 ke dalam 2 liter air sebanyak 3 tutup botol M4. Terus yang kedua, masukkan gula pasir ke dalam wadah yang sudah terisi air dan larutan M4. Kemudian aduk hingga rata menggunakan alat yang sudah disediakan. Setelah semuanya sudah tercampur dengan rata, masukkan ke dalam hand sprayer, lalu semprotkan ke dalam daun kering yang sudah disediakan secara merata. Setelah semuanya merata, balik kembali daun kering. Lanjut. Kemudian semprotkan kembali cairan yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah semuanya sudah lembab, masukkan ke dalam karung yang sudah disediakan. Lalu ikat dengan tali rapia, kemudian difermentasikan selama kurang lebih 2 bulan di bawah tempat yang teduh. Lanjut. Nah, di sini ada jadwal proyek. Hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, kelompok kami melakukan kegiatan perencanaan. Minggu ke depannya, Jumat 12 Januari 2024, kelompok kami menyiapkan alat dan bahan. Dan Jumat 19 Januari 2024, hasil perencanaan. Lanjut. Nah, di sini ada manfaat pupuk kompos daun kering.
Manfaat pembuatan kompos dari daun kering adalah untuk membantu petani dalam membuat pupuk organik dari alam serta mengoptimalkan pemanfaatan sampah daun kering sehingga daun kering dapat memiliki nilai guna yang tinggi dan bermanfaat sebagai pupuk kompos. Lanjut. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang dari setan, kita hanyalah korban. Lanjut. Terima kasih. Oke, jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Nah, Ibu perhatikan di sini ada penulisan jadwal ya nak. Kesalahan sedikit di mengenai tanggal. Jadi maksudnya itu adalah tanggalnya adalah mulai dari tanggal 19 Januari sampai seterusnya ya. Jadi ini terbalik, jadi di tanggal 19 baru mulai merencanakan. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian bagaimana? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, dari kelompok berapa? 4. Dari kelompok 4, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 4. Saya atas nama Putri Aulia Maharani. Baiklah, saya akan bertanya, yaitu dalam tahap perencanaan pembuatan proyek pupuk kompos, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Oke, jadi pertanyaan dari kelompok 4 kepada kelompok 2 adalah dalam perencanaan pembuatan pupuk kompos, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Silakan kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ya? Jadi yang perlu diperhatikan itu, yang pertama sumber bahan baku, kemudian yang kedua adalah lokasi pembuatan, yang ketiga teknik pembuatan, keempat peralatan, dan yang terakhir perlengkapan. Oke, jadi itu jawaban dari kelompok 2 ya. Nah, pertanyaan paling pertama adalah bahan baku. Kemudian selanjutnya adalah ada teknik ya. Bagaimana kelompok 4? Terima kasih atas jawabannya. Kami dari kelompok 4 setuju. Bagaimana? Masih ada kelompok yang mau mengajukan pertanyaan? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi hasil dari presentasi ya dari kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Sangat luar biasa ya. Jadi direncanakan itu betul-betul sudah fix mulai dari alat tambahan yang ditentukan, kemudian di sini sudah didesain seperti apa yang akan dilakukan, kemudian langkah kerja pada saat melakukan praktek ya. Terakhir adalah jadwal proyek yang itu sudah ditentukan. Nah, selain jadwal yang ditentukan tadi, mereka juga di sini menuliskan mengenai manfaat dari pupuk kompos ya, dari daun kering. Luar biasa. Oke. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Jadi kelompok terakhir yang melakukan presentasi. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Sangat luar biasa. Jadi setiap kelompok yang melakukan presentasi itu luar biasa ya. Jadi salah satunya itu ciri khasnya diawali dengan pantun dan diakhiri dengan pantun. Luar biasa ya. Kemudian, jadi itulah tadi nak mengenai pembuatan pupuk kompos. Nah, Ibu ingatkan bahwa hal yang terpenting dalam pembuatan nanti, melakukan pembuatan nanti pupuk kompos nanti adalah bagaimana kita menentukan alat tambahannya dan bagaimana kita dalam melakukan praktek dengan cara yang baik dan benar. Oke, jadi seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Baik. Jika sudah paham semua, sebelum kita menutup materi pada pagi hari ini dan menutup pertemuan kali ini, itu Ibu akan memberikan slide post-test ya melalui Google Form. Silakan dikerja. Jadi Ibu akan mengirimkan di grup saja linknya, silakan kerjakan. Ini bertujuan untuk mengukur sampai di mana pemahaman anak-anakku mengenai
Nah, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sampai di sini. Namun sebelumnya itu, apa ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini? Oke, jadi yang pertama adalah ada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil hari ini sangat luar biasa karena sangat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekolah, seperti cara pengolahan daun kering yang dapat dimanfaatkan kembali. Pemanfaatan sampah daun kering dapat memberikan dampak positif terhadap keseimbangan ekosistem dari aspek ekologi dan ekonomi. Salah satu contoh pemanfaatan sampah daun kering yang dapat memberikan dampak positif terhadap keseimbangan ekosistem adalah salah satunya membuat pupuk kompos. Oke, luar biasa, berikan nafas. Itulah tadi kesimpulan ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya dulu ya, mulai diskusikan dulu seperti apa pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana materinya, menarik? Menarik. Bagaimana media yang digunakan? Menarik? Menarik. Jadi luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Jadi untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita sudah melakukan praktek pembuatan pupuk kompos ya. Ya sesuai jadwal yang sudah ditentukan tadi atau sudah direncanakan tadi. Jadi minggu kedua itu sudah melakukan praktek. Ya. Jadi saya kira untuk anak-anakku silakan disiapkan alat dan bahannya nanti sebelum pembuatan ya, dan hal-hal lain yang perlu disiapkan. Oke, jadi Ibu kira cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dalam ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk nak. Ibu. Iya, dipanggil Kak Dede, Bu. Iya, nah betul sekali. Bagaimana kabarnya nak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kabar keluarga bagaimana? Baik-baik. Alhamdulillah. Kalau begitu ya. Iya nak, Ibu panggil ke sini karena Ibu perhatikan di kelas itu Nak Bintang kurang bersemangat dalam belajar ya. Kurang memperhatikan jika guru menjelaskan di atas dan biasa terlihat mengantuk. Pak Nak Bintang ini biasa begadang ya? Iya, Bu. Iya, jadi motivasi Nak Bintang itu dalam belajar, khususnya dalam mata pelajaran biologi ya, itu sangat rendah. Nah, jadi kurang bersemangat. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan ini nah, sehingga Nak Bintang kurang bersemangat dalam belajar, dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti itu? Jadi akhir-akhir ini, Bu, keseringan Kak main HP, khususnya main game. Nah, kalau main game Kak ini sering sekali Kak kelewatan waktu sampai begadang. Jangankan untuk memperhatikan pelajaran, buka buku saja kadang malas sekali. Selalu mau main HP saja, Bu. Oh, berarti selama ini Nak Bintang ini aktivitasnya kalau malam hanya main game ya, sampai larut malam begitu, Iya. sampai begadang dan lupa belajar. Iya, jadi tentunya Nak Bintang itu tahu bahwa main HP yang berlebihan itu, apalagi main game itu tidak baik nah ya. Ya, jadi Nak Bintang bisa merubahnya. Karena kenapa? Kalau Nak Bintang seperti ini terus bisa berdampak ke pelajaran Nak Bintang. Ya, terutama dalam mata pelajaran biologi misalnya. Nak Bintang kurang bersemangat menyelesaikan tugas-tugas sehingga berdampak kepada nilai-nilai Nak Bintang ke depannya. Nah, salah satunya misalnya nilai sikapnya, nilai pengetahuannya, nilai keterampilannya. Ini Nak Bintang semua ini bisa berdampak buruk. Nah, makanya di sini Ibu mengingatkan bahwa main HP atau main game yang berlebihan itu kurang bagus nah ya. Ya, jadi Nak Bintang bisa menggunakan HP-nya misalnya dalam mencari referensi dari tugas-tugas yang dikasih. Ya, misalnya Nak Bintang punya tugas biologi dalam mata pelajaran biologi, bisa mencari referensi melalui HP ya, seperti itu. Nah,
Jadi Nak Bintang juga harus tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, salah satunya tadi Nak Bintang harus batasi penggunaan HP atau batasi main gamenya, atau bisa saja diubah supaya kedepannya Nak Bintang fokus ke pelajaran dulu ya, seperti itu. Nak Bintang mau merubahnya? Mau. Ya, salah satu Bu kasih solusi adalah dibatasi penggunaan HP-nya yang berlebihan, terutama dalam main gamenya, seperti itu Nak ya. Nah, di sini Ibu juga mengingatkan Nak bahwa kembali lagi ke kesadaran Nak Bintang, ya. Jadi apapun itu Nak, sekalipun bilang 1000 orang yang datang menasihati, kalau bukan kita sendiri yang sadari, tidak akan berubah Nak ya. Jadi ini kembali lagi ke kesadarannya Nak Bintang ya, seperti itu Nak ya. Ya, jadi harus tetap semangat belajar. Oke? Oke, jadi itu saja. Siap? Siap. Nah, siap menyelesaikan tugas-tugasnya dengan bagus? Siap, Bu. Oke. Jadi Ibu kira cukup itu saja Nak. Silahkan kembali ke kelasnya, belajar kembali ya. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Nak.